Memang sangat berat ya, karena kita menghadapi sesuatu yang kita semua, baik kita IBL, panitia, official, pemain, menjalankan sesuatu yang belum pernah ya, berkumpul sama-sama 442 orang di satu kompleks, Luar biasa ya. menjalankan 16 pertandingan dalam 32 hari, itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebuah kehormatan bagi kami tim Akurasi TV karena pada hari ini kedatangan sosok penting untuk basket Indonesia. Saya perkenalkan Bapak Junas Miradiarsyah Apa sebagai kabar? dirut utama IBL dan juga yang mungkin teman-teman dari Akuratim, kita menyebutnya Akuratim nih, Mas Akuratim. Junas, sebagai chairman dari FIBA Asia Cup 2021. Ya. Keren banget, Mas. Thank you, thank you. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puasa masih jalan terus. Alhamdulillah. Sehat ya, Mas ya? Sehat. Nih, pertanyaannya adalah pasti agak sedikit udah lega nih setelah IBL kemarin. Perasaannya buat Mas Yunas merasa bahwa IBL kemarin berakhir alhamdulillah tanpa kasus Ya. COVID. Itu gimana Mas perasaannya, Mas? Eh, Setengah lega sejujurnya sih. Karena Oke. belum selesai kan Iya sih, perjalanannya. betul. Karena nanti setelah puasa ini kan lagi break. Iya. Tanggal 23 Mei sampai 6 Juni kita mulai lagi playoff. Mhm. Jadi lega iya, tapi belum juga gitu. Maksudnya belum full rilis Rilis. gitu. Karena apa yang udah kita capai kemarin, kalau ujungnya tidak seperti sebaik yang kemarin, kan ya buyar juga gitu ya. Betul. Apalagi kan sekarang tantangan menjalankan kegiatan olahraga itu sebetulnya bukan kompetisinya. Iya, Nomor satu adalah gimana menjaga supaya itu tadi zero case. zero Protokol case. kesehatannya kan yang menjadi pertaruhan kita. Betul. Jadi selama itu belum selesai, belum lega gitu. Apa nih kira-kira evaluasi dari IBL fase pertama? Ada good and bad-nya gitu Oke, ya. Jadi pasti. good-nya kita lihat pasti preparation tuh hal yang penting. Kemarin dengan penundaan yang sekian lama, sisi baiknya adalah kita makin banyak hal-hal detail yang kita perhatikan ya. Mhm. Sehingga kemarin bisa berjalan sangat baik mulai dari hari pertama hingga hari terakhir, dari aspek teknis, non teknis. Kemudian juga adanya case seperti kemarin itu sesuatu yang kita prediksi. Mhm. Ya, jadi 34 hari kemarin di bubble itu Mhm. kita melakukan 7 kali tes Mhm. dari sebelum sampai masuk. Nah itu angkanya nggak nol dari awal. Oke. Jadi kalau kita Awal-awal mundur sudah. lagi, Januari itu case-nya jauh lebih banyak, kemudian Februari menurun, Maret waktu kita mulai case-nya juga belum zero. Mhm. Masih ada satu tim yang masih ada terpapar, makanya ada Pelita Jaya waktu itu ya masuknya belakangan. Kemudian pada saat kita di dalam bubble pun masih ada satu case. Waktu itu kan kita sempat umumkan ya ada pertandingan yang kita tunda. Oke. Nah hal-hal itu tuh suatu yang kita prediksikan dan kita mitigasi. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan penanganan secara cepat, 3 tes terakhir berjalan dengan sangat baik, zero case sampai dengan akhir. Syukurlah. Jadi preparation penting. Kemudian kalau evaluasi hal lainnya, dengan apa yang sudah kita buat kemarin, jauh lebih improve dibanding musim sebelumnya. Dari sisi penayangan, dari sisi kompetisi makin menarik, excitement penontonnya juga sangat baik. Kita Iya, average betul. viewersnya bisa 4 sampai 5 kali lipat kemarin Wow, iya. on average ya. Tapi buat saya kita nggak bisa puas di situ. Justru dengan respon yang seperti ini challenge buat kita untuk jauh lebih baik lagi. Jadi kita set target baru lagi nanti untuk di fase kedua in terms of semuanya, Mhm. baik dari protokol kesehatan supaya tetap zero case dari awal, bahkan kemudian aspek pertandingan gimana tetap seru seperti kemarin, dan excitement penonton juga ya perlu kita pikirkan karena kan belum bisa ke lapangan ya. Iya, iya, betul. Dari sisi broadcast, inovasi itu yang kita lakukan, banyak hal sedang kita pikirkan, apalagi nih yang mau kita Iya. suguhkan di babak playoff nanti. Oke. Saya menarik nih kalau bubble. Kita belajar bubble pengetahuannya dari NBA dan saya baca LeBron James itu sempat mengatakan selama durasi bubble itu betul-betul menjadi salah satu mungkin memori yang dia yang sangat nggak akan bisa dilupain karena di situ sangat berat.
Gimana kalau buat dari sisi IBL sendiri, Mas? Apakah dari sisi pemain 30 hari plus nih berada dalam satu bubble? Kondisinya seperti apa di bubble itu sebenarnya? Ya, total kita kemarin 34 hari, 34 hari. termasuk persiapan ya, Hamin 2-nya. Memang sangat berat ya, karena kita menghadapi sesuatu yang kita semua, baik kita IBL, panitia, official, pemain, menjalankan sesuatu yang belum pernah. Ya, berkumpul sama-sama 442 orang di satu kompleks, Luar biasa ya. menjalankan 16 pertandingan dalam 32 hari, itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Iya. Satu sisi exciting, tapi kalau saya justru lebih banyak curiosity-nya ya. Karena kan ya itu, apalagi nih besok, apalagi yang akan dihadapi besok lusa gitu. Jadi tantangannya lebih banyak di mental juga. Apalagi kalau saya lihat sebagai pemain ya, tadi 16 game 32 hari itu sangat melelahkan sekali. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sampai dengan kemarin berjalan dengan baik. Bahkan ada hal yang sangat kita khawatirkan waktu itu adalah kita 32 hari itu menjalankan 4 seri. Sempat kita membuat sebuah simulasi ya dengan jadwal pertandingan seperti itu, kemudian orang dalam tanda kutip dikurung di dalam bubble dalam 1 bulan, nggak ketemu keluarga, nggak bisa keluar sama sekali. Pertaruhannya apakah gamenya di pertengahan musim itu terjadi saturasi, Oke. ya mungkin jenuh, bosen, capek gitu kan. Ternyata enggak. Sampai hari terakhir, game seri 4, hari terakhir, bahkan game terakhir itu masih sangat seru. Orang masih belum ketebak tuh siapa yang akan masuk playoff. Tinggal 3 tim waktu itu. Ya surprisingly sih begitu. Dan menurut saya perencanaan yang kita buat, lagi-lagi perencanaan ya. Kita buat waktu itu ada sesi fun games, ada sesi rekreasi tim dengan official, yang ternyata itu menjadi satu hal kalau kita lihat ya mungkin sekedar fun game gitu ya. Iya. Tapi di situasi itu sangat Dibutuhkan. impact sekali. Semua bisa menjadi satu berasa seperti satu keluarga, bisa ngumpul bareng-bareng gitu ya. Dan timingnya juga pas. Kita lakukan waktu itu sebelum masuk seri 4, jadi semua relax, kembali relax, fresh lagi dengan nuansa yang fun. Nah, seri terakhir kita bisa jalankan sama, bahkan lebih seru lagi dari waktu seri pertama. Oke, saya sempat lihat tuh dari Instagram ada ya pick up game gitu-gitu ya. Seru. Ya ada sisi lain, maksudnya pandemi ini ada sisi ininya lah, sisi baiknya juga kan. Kalau ada pandemi mungkin nggak pernah ada pengalaman semua tim bisa sebonding itu di satu tempat ya, berinteraksi satu sama lain, kemudian ada tercipta kekeluargaan seperti itu. Ya itu kan kalau nggak ada pandemi ya itu salah sisi ini ya. Itu kenapa dipilih Cisarua? Sebetulnya itu bukan first option kita. Oh ya? Bukan. Jadi opsi kita pertama di Jakarta. Kan perjalanan IBL ini cukup panjang, dari kita berhenti 2020 tuh bulan Maret. Kita belum selesai musimnya waktu itu. Baru selesai di seri 6. Kita masih ada sisa 2 seri lagi, kemudian masih ada playoff final. Jadi masih panjang lah. Kita coba perjuangkan untuk kembali melanjutkan bulan Oktober. Gagal waktu itu kan. Kemudian kita coba lagi. Oke, 2020 kita stop, kita mulai baru bulan Januari untuk 2021. Gagal juga. Banyak hal lah gitu ya. Nah, ternyata ketika Maret ini ya itu tadi, apa yang udah kita rencanakan jauh-jauh hari menjadi lebih baik lagi karena timing persiapannya jauh lebih panjang kan. Sekarang kalau kita bicara tentang performa tim-tim nih, para klub bersaing untuk merebut ke playoff, menurut Mas Yunas melihat persaingan tim saat ini seperti apa sebenarnya? Tahun ini musim yang spesial juga dari sisi kompetisi karena semua tim menggunakan pemain lokal. Ya kan, IBL biasanya dengan pemain asing. Itu juga satu hal yang menjadi pertanyaan, terutama di publik. Oh, nggak seru gitu, atau nggak seseru kalau asing? Nggak juga. Kita kemarin dengan lokal semua tim saling mengalahkan, ya nggak ada yang dominan tanpa kalah sama sekali. Kemudian high score, bahkan banyak tercipta rekor-rekor baru oleh pemain lokal.
dan tim. Misalnya kemarin ada triple overtime, itu belum pernah terjadi dari mungkin terakhir tahun 2017 baru terjadi lagi kemarin triple overtime. Game Amarta Hang Tuah lawan Salatiga. Kemudian rekor individual banyak sekali terjadi yang belum terjadi atau belum tentu terjadi ketika ada pemain asing. Jadi menurut saya itu hal yang mengembirakan ya di situasi pandemi ini, membuat pemain-pemain lokal lebih step up lagi. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang juga kelihatan, saya menyoroti dari bagaimana, oke kita pernah 2 tahun lalu mungkin ya tim legendaris Tapak undur diri ya. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang juga banyak nih klub baru, Bali United terakhir gitu. Fenomena tersebut juga melihatnya Mas Yunas seperti apa tuh? Kehadiran klub-klub barunya. Saya melihat begini, bahwa bola basket ini sesuatu olahraga yang sangat tidak kalah menarik ya dibanding sepak bola atau Betul. badminton ya. Iya. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita menumbuhkan demand-nya. Betul. Ya kan, Iya. semua hal pasti ada faktor supply dan demand ya. Mhm. Ketika kita membuat demand itu menjadi lebih menarik, ketertarikan baik penonton, pemain, klub, bahkan sponsor Iya. harusnya juga naik ya. Mhm. Nah, itu yang saya lihat dengan kehadiran klub baru ini, melihat bahwa basket ini sebuah olahraga yang mungkin ke depannya akan keep growing gitu ya. Mhm. Apalagi nanti ada momentum tahun ini kita hosting FIBA Asia, Iya. 2023 kita hosting World Cup. Sesuatu yang sangat baik dan menurut saya bisa jadi ini momentum paling baik untuk bola basket di Indonesia. Betul. Nah, kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, mungkin apalagi official broadcast selalu memandangnya adalah kehadiran riuh rendahnya penonton tuh menjadi salah satu yang menarik. Apalagi mereka kembali lagi harus memancing sponsor juga. Sekarang hal-hal tersebut kita udah mengetahui bahwa itu adalah ya bukan lagi challenge gitu, tapi semuanya harus menerima. Tapi apakah ada pengaruh besar juga Mas dari sisi masalah kita melihatnya adalah support dari para tadi itu, terutama sponsor. Melihat tanpa penonton ini seperti apa sekarang? Sangat berat ya di awal. Pasti ya. Itu kan big difference sekali Yes. dengan apalagi IBL sebelum pandemi itu kita banyak sekali dari sisi penonton yang kita pecahkan. Jadi ada 3 hari berturut-turut sold out di kota Semarang, di Bandung, kemudian di Jakarta kita naik 45%, di Jogja nggak pernah sepenuh itu gitu ya. Jadi kemarin sebetulnya momentumnya lagi dapat. Tinggi-tingginya. Kemudian begitu pandemi terjadi, kegiatan olahraga bisa dilaksanakan tanpa penonton, itu pertanyaan besar sekali dari sponsor kan, karena apa timbal baliknya. Tapi saya punya keyakinan pada saat itu bahwa selama olahraganya itu menarik, ya, kompetitif dan menghibur, penontonnya pasti ada. Tinggal caranya aja, mediumnya ya. Mediumnya kan bisa macam-macam, datang ke lapangan atau melalui FTA, free to air, apakah melalui channel digital dan lain. Penontonnya pasti ada. Tinggal gimana kita menyalurkan medianya saja. Nah, itulah saya datang satu-satu ke semua sponsor, saya presentasi, kemudian coba meyakinkan bahwa melihat pandemi ini, oke, ada sisi kekhawatirannya, tapi saya yakin juga selalu ada sisi peluang. Ya, peluangnya apa? Ketika pandemi itu terjadi, semua orang banyak di rumah. Ya, artinya spending time orang untuk menonton apapun itu di rumah lebih tinggi. Pasti. Termasuk olahraga. Dan kita cari datanya tuh, ada benar data by Nielsen, by lain-lain, bukan olahraga basket Indonesia ya, tapi semua olahraga di dunia itu naik, tumbuh. Nah, dari situ saya menambah keyakinan saya bahwa ini bisa. Gitu, kita kasih data gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari sponsor, oke, sekarang nontonnya di rumah, nggak ada engagement di lapangan. Gimana caranya? Justru dengan digital hari ini kan memudahkan kita untuk melakukan interaksi kan. Pasti, ya, bikin kuis, nah, sampai dengan titik itu bagaimana kita melakukan inovasi untuk menjawab tantangan si sponsor itu. Nah, setelah itu kita bikin sebuah proposal, kita presentasikan, bisa dibikin seperti ini yang dulu belum pernah ada. Engagement di lapangan, kalau dulu kan halftime datang ke lapangan gitu kan. Nah, kalau ini nggak ada, kita bikin apa tuh di digitalnya, di YouTube-nya seperti apa. Nah, alhamdulillah mereka semua respon dan bisa kita jawab kemarin. Contohnya kan kalau nonton di IBL kemarin ada virtual
penonton gitu ya. Betul. Kemudian ada teknik squeeze frame lagi nonton tayangan, kemudian ada itu bagian yang nggak bisa dilepaskan. Gimmick creativity harus ditingkatkan ya. Justru itu kesempatan untuk kita tingkatin kreativitas kita. Iya, betul. Nah, sekarang kita bicara fase kedua nih. Sepak bola juga melihatnya bahwa berharap moga-moga juga setelah Lebaran kondisi juga semakin lebih baik. Terus kapan sih penonton bisa masuk? Nah, kalau IBL ngelihatnya di fase kedua, apakah ada kemungkinan nih, Mas? Ada penonton? Saya nggak bisa jawab karena kalau pengennya sih iya. Karena kan penonton ya bagian penting juga ya. Betul. Tapi apakah kebijakan itu kita ngikut pemerintah? Kita sih siap-siap aja kalau memang itu diperbolehkan, kita akan jalankan. Tapi kalaupun enggak, itu memang udah skenario kita sejak awal. Betul. Dan terkait dengan perizinan dari awal ya, yang kita dapatkan untuk baik fase 1 maupun fase 2, itu kita menjalankan kegiatan ini tanpa penonton di lapangan. Sementara itu. Fase kedua di Jakarta kan, Mas ya? Di Jakarta insya Allah. Nah, ini kan ditunggu nih pasti nih. Karena Jakarta juga boleh dibilang belum ada event pertama sport ya, boleh dikatakan. Nah, ini tantangannya apa nih, Mas? Karena pasti sorotannya dari mana-mana nih. Seperti kemarin ya, gimana apa yang sedang kita perjuangkan ini perlu kita sampaikan juga ke fans basket ya, supaya mereka on the same page sama kita. Contohnya apa? Kita mengedukasi bahwa kegiatan bola basket ini sekarang yang sedang berjalan nggak mungkin bisa berjalan kalau kita nggak punya protokol kesehatan. Makanya kita ada kampanye yang saling jaga itu, hashtag saling jaga. Itu yang sangat kencang kita kampanyekan baik di sosial media maupun di tayangan, supaya apa? Penonton itu nggak hanya melihat pertandingannya aja, tapi oh iya ya, kita diingatkan oleh pemain favorit kita kemana-mana tetap pakai masker dan lain-lain gitu. Nah, untuk di Jakarta kita punya kekhawatiran tambahan selain itu, karena benar yang Mas bilang tadi kan, begitu di Jakarta belum ada tanda mungkin orang banyak mau datang gitu ya. Kita sekarang sedang membuild bahwa itu mungkin sama seperti bola, dukung dari rumah. Ya, banyak hal kok yang bisa dilakukan untuk mendukung tim favoritnya, tapi ketika nanti memasakkan sesuatu yang tidak diperkenankan, apalagi pemerintah sekarang lagi sangat menjaga sekali, satu rusak nanti rusak semua. Pasti. Gitu kan. Dan di basket kita sangat apresiasi sekali juga kepada para fansnya. Bisa tuh waktu kita kita punya kampanye saling jaga, mereka ngikutin, mereka juga ada promo, mereka pakai masker, mereka posting saling jaga, mereka ikut tuh kampanye-kampanye seperti itu. Dan menurut saya untuk di Jakarta, kalau memang kita belum bisa dengan penonton, kita tetap kampanyekan dukung dari rumah. Menurut saya di basket juga sangat bisa dilakukan. Apakah ada kesulitan tersendiri kalau misalnya di Jakarta menggelar format bubble? Enggak juga sih, karena yang sudah kita siapkan seperti tadi ya, Robinson itu kan not our first option. Opsi pertamanya adalah ini, yang di Jakarta di Kelapa Gading. Cuman karena waktu itu belum bisa dilakukan di Jakarta, kita cari opsi lain waktu itu last minute. Kita mempersiapkan yang di Robinson itu kira-kira 1,5 bulan ya. Jadi yang dilakukan di Robinson itu menggunakan prinsip yang kita siapkan di Jakarta. Gitu. Jadi sekarang ketika dilakukan di Jakarta, ya kita tinggal jalani lagi. Itu kita udah lakukan simulasi mungkin 4-5 kali. Simulasi sebelum ini. Sekarang kita beralih ke FIBA Asia Cup nih 2021. Ya, internasional turnamen, semuanya pasti excited gitu ya, berharap ya udahlah jalan aja karena memang otomatis udah semua industrinya jalan gitu kan, ya nggak sabar juga. Persiapan kita sebagai tuan rumah seperti apa, Mas? Persiapannya sudah sangat baik ya. Kemarin tanggal 13 April kita sudah meresmikan logo barunya FIBA Asia Cup ya. Di situ salah satu bukti komitmen kita lah ya. Kita tuh artinya baik federasi, panitia dan pemerintah juga, bahwa kita sungguh-sungguh untuk mengupayakan event ini bisa berjalan. Untuk infrastruktur nggak banyak karena kita menggunakan yang sudah ada rencananya di Istora, jadi kita tidak membangun infrastruktur baru. Dari sisi persiapan operasional rasanya sih sudah banyak progres. Tinggal ya sekali lagi ini sama seperti IBL. Apapun yang kita jalankan sekarang, pertaruhannya kan selalu protokol kesehatan. Jadi inilah yang sedang kita godok. Ketika nanti ada media datang, itu prosedurnya bagaimana, pemain kontingen ini kan dari luar negeri, beda lagi ini skalanya. Kalau tadi kan tim
mungkin dari Bali, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja ya. Ini dari 16 negara yang protokolnya bisa beda-beda. Kemudian kalau kita terapin suatu standar mungkin di sana acceptance-nya bisa 100%, bisa juga tidak 100%. Jadi challenge-nya lebih ke balik lagi ke protokol kesehatan. Dan kita harapkan udah benar-benar dicabut tuh ya, maksudnya boleh penonton bisa hadir tuh. Karena Mudah-mudahan. Kita pengen juga ajang ini menjadi ya mudah-mudahan ya menjadi event olahraga atau event internasional pertama di masa pandemi ini. Kalau ini kita bisa wujudkan, ya mudah-mudahan ini menumbuhkan optimisme dan harapan bagi banyak hal. Iya, betul. Banyak industri, Betul. baik olahraga maupun non olahraga gitu ya. Karena artinya proven suatu hal itu bisa dilakukan asal yaitu tadi protokol kesehatannya kita benar-benar dalamin, sama seperti yang IBL kan. Misi kita waktu itu, saya juga bicara dengan beberapa stakeholders olahraga di luar basket, bahwa yang tolong dilihat yang diperjuangkan oleh basket ini bukan cuma untuk basket aja, tapi kalau sistem ini bisa, silakan dipakai untuk mungkin tenis, mungkin badminton, mungkin semua cabang olahraga ingin mengadopsi skema itu ya boleh-boleh aja gitu kan. Oke, kalau misalnya persiapan dari timnasnya sendiri Mas untuk Asia Cup besok nih? Oke, kalau persiapan tim nasionalnya sendiri itu ada di bawahnya Perbasi. Jadi kebetulan bukan di dunia saya, tapi yang saya tahu ajang FIBA Asia Cup ini akan menjadi sebuah lompatan besar buat tim nasional Indonesia harapannya. Kenapa? Karena untuk bisa tampil di 2023 nanti, betul. Dia tidak seperti sepak bola yang misalnya dia hosting, dia udah pasti dapat tiket untuk main di situ. Dia harus lolos kualifikasi. Nah, tim nasional Indonesia ini harus berkompetisi di FIBA Asia agar bisa lolos di sana. 16 tim yang akan ada di FIBA Asia, salah satunya Indonesia. 8 terbesar itu akan masuk ke 2023. Menurut saya peluangnya besar karena Indonesia akan main di depan tuan rumah sebagai tuan rumah ya, main di depan masyarakatnya sendiri. Kemudian dari sisi statistik juga Asian Games kemarin 2018 Indonesia peringkat 8. Jadi itu sesuatu hal yang bisa diraih seharusnya. Kemudian kita sudah tim nasional merekrut pelatih skala taraf internasional ya, pelatih asal Serbia, dia pegang tim nasional Serbia, kemudian dia membangun tim Filipina pada saat itu untuk ke World Cup, dan ada program naturalisasi juga. Mudah-mudahan dengan itu bisa membesar lah peluang tim Indonesia. Apalagi sekarang stok dari pemain lokal karena kejadian tidak ada pemain asing makin banyak ya, makin yang banyak berprestasi. Betul, makin banyak. Terakhir di segmen 1, Mas Yunas, harapan untuk basket Indonesia nih apa nih kira-kira? Harapan dari IBL kemarin saya melihat sih begini, waktu kita punya satu visi dan one common goals ya, dan kita semua stakeholders baik federasi, liga, pemain, klub, bahkan fans punya satu tujuan, apapun bisa dilakukan, apapun bisa dicapai. Buktinya liga yang dipertanyakan nggak mungkin bisa jalan, nggak mungkin bisa berhasil, toh bisa berjalan kemarin. Karena apa? Menurut saya bukan karena IBL-nya sendiri, tapi karena karena pemain, karena klubnya itu punya komitmen tinggi untuk jaga protokol kesehatan. Akhirnya jadilah tuh kemarin. Ya. Nah, momentum ini bisa dibuat menjadi momentum yang lebih besar lagi. Seperti yang saya bilang tadi, 2021, 2023 ini momentum untuk basket akan sangat luar biasa sekali. Jadi kalau semua bisa bersatu gitu ya, berkolaborasi, satu visi untuk memajukan basket, saya yakin basket akan lebih besar lagi dari era-era sebelumnya. Ya, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, dan mungkin masih lebih banyak kekurangannya. Ya, contoh lah seperti negara berkembang. Olahraga sedang berkembang kan pasti banyak errornya. Nah, error itu memang harus dilakukan untuk kita membuat semua ini menjadi industri yang lebih baik lagi. Ya, kalau kita lihat di Filipina, liganya mungkin udah 70 tahun. NBA kita kalau udah nggak usah bicara. Ya, udah memang ahlinya di sana ya, udah berjalan puluhan tahun. Nah, Indonesia ini liganya aja baru berjalan kan 2003. Jadi room of error itu memang kita perlukan untuk kita menemukan formula apa yang lebih baik. Gitu. Jadi harapannya ya semua mendukung apa yang sedang kita planningkan baik dari sisi liga,
dari sisi federasi, tim nasional, agar semua mendukung. Kita yakin kok semua yang akan dilakukan untuk menuju basket yang lebih baik lagi. Oke, menarik sekali obrolan dengan Pak Junas di segmen 1 ini membuat kita banyak mungkin ilmu baru gitu ya. Apalagi kemarin juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas tentang IBL memang luar biasa tingginya. Saya sering ngintip di YouTube gitu ya, live streamingnya, komen-komennya luar biasa juga. Jadi kita harapkan ya ini adalah menjadi secercah harapan untuk di saat pandemi ini. Pagelaran IBL di 2021 ini berjalan lancar, kemudian juga FIBA Asia Cup juga sukses semuanya. Amin. Kita Amin. kembali lagi bisa berada di jalur normal, hidup yang sukses, hidup yang produktif, dan sukses buat Pak Junas untuk menjadi pilot nih, untuk bisa merealisasikan semua cita-cita. Amin. Mohon doanya, dukungan, sukses juga buat Akurasi TV. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Makasih.